Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tatu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bila khandakin wala sur min kulli qadarin makdur wa adharin makdur wa min jami'i syurur tatarasna billah tatarasna billah tatarasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah sanatuhu la tanqati bi alfi 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 la hawla wa la quwwata azimatuhu la tanshaqqu bi alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nazrahum fi intikas wa qulubahum fi wiswas wa aydiyahum fi iflas wa awbikhum minar rijli ila ras la sahla yujda' wa la jabala yuqta bi alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli
Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah hadarat ulama illah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makan min aimatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin, khususan hadarat al-imam Abi Dawud Sulaiman bin al-As'as as-Sajistani. Bismillah hadarat al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah. Wa nafa'ana Allahu bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa hazibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah. Wa nafa'ana Allahu bi ulumihim. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah adada ma fil millah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farajahullah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan Sunan Abi Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Muhammad bin Yahya bin Faris, haddasana Ibrahim bin Hamzah, haddasana Hatim bin Ismail an Usamah bin Zaid an Ibn Shihab bi isnadihi nahwa. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Yahya bin Faris, telah menceritakan pada kami Ibrahim bin Hamzah, telah menceritakan pada kami Hatim bin Ismail dari Usamah bin Zaid dari Ibnu Shihab dengan sanadnya nahwahu seperti tadi. Qultu ala tattaqinallaha alam tasma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Terakhir dari Ibnu Shihab. Qultu, kata siapa sebelumnya, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia, istri-istri Nabi pada berdatangan, di antaranya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qultu ala tattaqina, aku berkata, tidakkah kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Alam tasma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bukankah kalian mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurasu, kami tidak diberikan warisan, ma tarokna fahuwa shadaqatun, segala apa saja yang telah kami tinggalkan maka itu sebagai sedekah. Jadi tidak ada yang ditinggalkan untuk ahli warisnya. Wa inna mahadzal malu li ali Muhammadin, sesungguhnya harta ini adalah untuk keluarga Nabi Muhammad, lina ibatihim, yaitu untuk kebutuhan mereka. Kapan? Waktu mereka masih hidup. Maka dalam hadis yang sebelumnya sudah diterangkan bahwa Nabi SAW bahkan
pernah mengambil sebagian daripada harta fai itu untuk kebutuhan hidupnya, untuk keluarganya selama 1 tahun. Sisanya diberikan untuk yang memerlukannya. Walidaifihim, dan juga untuk tamu-tamu mereka. Faiza muttu, apabila aku meninggal, fahuwa ila man waliyal amro min ba'di, maka itu diserahkan kepada orang yang memegang urusan ini setelahku. Jadi sepenuhnya diserahkan kepada siapa yang menjadi walinya, siapa yang menjadi penerus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu siapa yang menjadi khalifah, jadi tidak diserahkan kepada ahli warisnya. Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai harta pun tidak diserahkan kepada keluarganya sendiri, tapi siapa yang melanjutkan untuk kepemimpinan itu, itulah yang mengurus. Di zaman sekarang, jangankan masalah harta, kalau harta sudah pasti, jangankan punya dia, punya orang lain juga aku punya dia. Itu pejabat di zaman sekarang. Kemudian masalah kepemimpinan, mangpang-mungpung, siapa saja harus dari keluarga mereka. Begitu orang-orang di zaman sekarang, katanya nggak boleh nepotisme, tapi mereka nepotisme juga. Babun fi bayani mawadi qasmil khumusi wa sahmi zil qurba. Tentang harta fai sudah selesai. Bab yang ini menerangkan tentang letak atau tempat pembagian yang 1/5, al-khumus 1/5 atau disebut 20%. Dan saham untuk kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ubaidullah bin Umar bin Maisarata akhbarana Abdurrahman bin Mahdi an Abdullah bin al-Mubarak an Yunus bin Zajidah an Zuhri qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyib qala akhbarani Jubair bin Mut'am telah menceritakan pada kami Ubaidullah bin Umar bin Maisarah telah memberi kabar pada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Abdullah bin Al-Mubarak dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri qala beliau berkata akhbarani Sa'id bin al-Musayyib qala telah memberi kabar kepada saya Sa'id bin al-Musayyib qala beliau berkata akhbarani Jubair bin Mut'am annahu ja'a huwa wa Utsman, bahwasanya beliau datang dan juga Sayyidina Utsman bin Affan yukallimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara kedua-duanya dengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima qasama minal khumusi, tentang pembagian yang 20% atau yang 1/5 baina Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib, antara Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dua kabilah ini adalah kabilah yang sangat dekat dengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah termasuk dari keturunan Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib. Sayyidina Al-Muttalib adalah seorang tokoh pemimpin kaum Quraisy. Beliau adalah kakeknya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata, siapa? Yaitu Jubair bin Mut'am. Ya Rasulullah, qasamta li ikhwanina Bani Muttalib. Ya Rasulullah, engkau telah membagikan untuk saudara-saudara kami, yaitu Bani Al-Muttalib. Jadi Rasulullah membagi yang 1/5 itu atau yang 20% untuk Bani Al-Muttalib. Walam nu'tina syai'an. Tapi kenapa walam tu'tina syai'an? Kenapa engkau tidak memberi kepada kami sama sekali? Wa qarabatuna wa qarabatuhu minka wahidun. Sedangkan kekerabatan kami dan juga kekerabatan mereka, yaitu kekerabatan Bani Al-Muttalib denganmu wahidatun, sama, yaitu sama-sama kerabat.
Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama Banu Hasyim wa Banul Muttalib syai'un wahid. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Banu Hasyim dan Banu Al-Muttalib adalah sesuatu yang benar-benar satu. Jadi sama-sama kerabat. Mungkin saja kalau melihat keturunan nasabnya yang keberapa itu nyambung, tetapi yang paling dekat dan yang paling kuat kekerabatan dalam perjalanan hidupnya itu adalah dua bani, yaitu Banu Hasyim dan Banu Al-Muttalib. Qala Jubair, kata Jubair, walam yaksim li nabi li bani Abdi Syamsin wala li bani Naufal. Dan tidak dibagi Bani Syamsin dan juga Bani Naufal min zalikal khumus, dari yang 1/5 itu. Kenapa itu? Kama qasama li Bani Hasyim wa Bani Muttalib, sebagaimana Bani Hasyim dan Bani Muttalib mendapatkan bagian. Jadi kalau dalam masalah harta dari zaman dulu memang selalu ditanya, selalu siapapun, karena ada orang yang menganggap ini adalah punya hak, padahal masalah hak dan bukan hak itu harus diatur berdasarkan aturan Allah dan aturan Kanjeng Rasulullah SAW. Ada seorang anak dari seorang ayah dan seorang ibu. Kemudian bapaknya itu nikah lagi, dan kemudian bapaknya meninggal. Berarti dari anak itu kan punya ibu tiri ya. Kata anaknya itu bekas ibu tiri saya. Padahal bukan bekas ibu tiri saya, tetap ibu tiri. Dan masalah warisan, dia mempunyai bagian yang sama dengan ibu kandungnya, yaitu mendapatkan 1/8 kan ya. Karena apa? Karena dia secara hukum sudah terikat dengan pernikahan dengan bapaknya tadi. Bapaknya juga ngasih tahu, nanti kalau bapak meninggal dunia, jangan lupa berilah bagaimana saja caranya. Itu kan wasiat yang salah. Harusnya tetap dibagi berdasarkan hukum warisan. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu harus hati-hati. Ada juga orang membuat satu pernikahan, bapaknya sudah tua, kemudian sudah lama ditinggalkan oleh istrinya, dan dia ingin nikah lagi. Kemudian dia buat pernyataan, kalau nanti bapak saya meninggal dunia, boleh kamu nikah dengan bapak saya, berarti dengan calon ibu tirinya ya. Kamu buat pernyataan bahwa kamu tidak akan menuntut apa-apa. Secara hukum agama boleh nggak? Nggak boleh. Begitu orang itu nikah, maka hukum Allah yang berlaku. Dia kan sudah membuat surat perjanjian, batal. Surat perjanjian itu adalah perjanjian manusia, tapi yang berlaku adalah hukum Allah. Yang tadi adalah ibu tirinya, tetap dia mendapatkan bagian daripada peninggalan suaminya. Jadi perjanjian begitu batal dan haram hukumnya. Qala wa kana Abu Bakrin yaksimul khumusa nahwa qasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa tadi? Kata Jubair. Dan Sayyidina Abu Bakar, beliau membagi yang 1/5 itu seperti pembagian Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaira annahu lam yakun yu'ti qurba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau tidak membagikan kepada kerabat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tihim, di mana dulu Kanjeng Rasulullah tidak membagikan kepada mereka. Jadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tihim, yang tidak dibagi oleh Rasulullah dulu ketika Rasulullah hidup, Sayyidina Abu Bakar pun tidak membaginya. Begitu ketaatan, kesetiaan Abu Bakar Siddiq kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada hukum-hukum yang harus diterapkan. Qala fa kana Umar bin Khattab yu'tihim.
Kata Jubair, dan Umar bin Al-Khattab memberi kepada mereka minhu wa Utsmanu ba'dahu, dan juga Utsman setelahnya. Wallahu a'lamu. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang kuat itu adalah hukum Allah dan hukum Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setingkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sangat dalam ilmunya, yang sangat kuat akidahnya, segala keputusan itu adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal 7 ya. Kita lanjutkan Asrarul Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan hati, ikhlaskan niat, terutama di bulan suci Ramadan. Tidak ada doa yang tidak dikabul. Manfaatkan untuk terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawasul dengan semua wiridan-wiridan yang biasa kita baca. Mohon pada Allah semoga kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kekuatan untuk bisa menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik. Doakan ibu bapak kita semuanya, semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah, itqun minan nar. Dan kita doakan semua anak cucu kita, semoga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang baik. Dan juga guru-guru kita semua, para ulama mujahidin fi sabilillah, terutama Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga mereka diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan, dimudahkan segala urusannya, dan dimenangkan perjuangannya. Dan kita mohon pada Allah juga semoga para penista agama dibinasakan oleh Allah. Sekarang orang-orang yang menghina agama Allah semakin banyak, yang memojokkan umat Islam semakin berani. Sebab penguasanya memang berpihak kepada orang-orang yang zalim. Kita mohon pada Allah, satu-satunya pelindung kita Allahus Samad, yaitu pelindung yang terbaik, pelindung yang maha kuat, Allah yang berkuasa, yang bisa bertindak apapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jauhkan diri dari maksiat, jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jaga pikiran, jaga semua anggota badan kita, jaga makan dan minum kita. Jangan sampai tersentuh dengan yang haram, supaya doa kita tajam, supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hazinnya ila hadratin Nabil Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrat Nabiyina Adam wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin 'alaihimus salatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ila hadrat jami' ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ulama'il 'amilin wal awliya'i siddiqin wal asfiya'i salihin radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Summa ila hadrat As-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu. Summa ila hadrat Syekhina wa ustazina wa muhazzibina wa murabbina wa mursyidina Asy-Syaikh Abdullah bin Nuh bin Muhammad Idris rahimahullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah ya Allah
يا علي يا عظيم يا حليم أنت ربي وعلمك حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير ناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي علمك كاف عن السؤال اكفني بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن البقال اكفني بحق الفاتحة مقالا وحصل ما في ضميري وحصل ما في ضميري وحصل ما في ضميري يا رب يا رب. السلام. Ya Allah ya Allah ya Allah ya sariqal mustasrifin ya mufarrij karbil makrubin farij 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 an hammi wa gammi farajana ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang makanan yang dengan usaha anak Adam makanan itu menjadi banyak, dan dengan pekerjaan anak Adam makanan itu menjadi lebih maslahat dan bermanfaat. Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan wal na'khuz min jumlati habbatan minal burri. Mundur sedikit atau naik sedikit ke atas. Kita ambil satu contoh dari sekian banyak jumlah makanan itu, yang dari satu jenis makanan saja bisa berbagai macam jadi jenis jadi nama-nama makanan. Contoh satu al-bur, yaitu gandum, wal nada sairul aghdiyati, dan kita tinggalkan sekian banyak makanan-makanan yang bergizi. Fanaqulu, maka kami berkata, iza wajadta habbatan. Sampai situ sekarang ya. Apabila Anda mendapatkan atau mempunyai habbatan satu benih saja, aw habbatin, atau sekian banyak benih. Benih apa? Benih gandum. Kalau di kita yang lebih gampang dan kita tahu, katakan benih padi ya. Satu benih padi kita tanam, satu menjadi satu rumpun. Satu rumpun mungkin satu rumpunnya bisa jadi 20 batang dari satu ya. Satu batang bisa menghasilkan satu malai padi yang jumlahnya
Mungkin lebih dari 200. Sudah berapa tuh? 20 ke 200 sudah 400 butir. Ya, dari satu. Kalau itu yang 200, tadi berapa? 400, 200. Kalau 400 ditanam lagi, 400 kali 400 berapa? 4 kali 4 16, jadi genep 1.600. Benar ya? 16.000? 160.000 ya, dari satu tuh. Jadi 160.000 butir. Seberapa piringan dah kalau dimakan. Itu semua harus ada usaha dari manusia. Jangan dibiarkan. Jangan kita ibarat jualan, jangan makan modalnya. Jadi modal itu tanam dulu biar untungnya banyak. Dari 1 menjadi 400 tadi. Dari 400 jadi sekian. Kan menjadi subur. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dalam masalah tanaman ini dijadikan sebagai gambaran untuk pahala. Siapa yang menanam kebaikan, bersedekah, ibarat dia punya satu benih atau satu bibit, kemudian dia bercabang 7, dari setiap batangnya itu ada 70 ya, 100. Jadi berapa? Jadi 700 dari satu tuh. Kalau Anda mendapatkan satu butir benih atau beberapa butir, falau akal taha, kalau kamu makan satu butir benih itu, faniat wabaki tajaian, maka satu benih itu akan musnah, maka engkau akan tetap jadi lapar. Fama ahwajaka ila an tanmual habbatu fi nafsiha. Alangkah butuhnya, alangkah perlunya, alangkah berhajatnya benih itu untuk tumbuh fi nafsiha, untuk dirinya sendiri. Bagaimana caranya satu benih itu bisa tumbuh dengan baik? Dia perlu kepada habitatnya yang baik, yang cukup, yang sesuai. Di mana dia harus disimpan, bagaimana cara mengurusnya, bagaimana cara nanamnya, di mana iklimnya yang cocok. Jadi jangan dipaksa. Katanya manusia kalau ingin menanam tanam itu kan harus melihat indikator. Oh, ini yang sesuai apa nih? Di kita ini negerinya tropis, tanamannya tanaman besar-besar, 5 tahun bisa gede. Kalau di negeri yang lain iklimnya iklim subtropis, tanamannya kecil-kecil, lama. Yang 5 tahun di kita sama dengan kalau bandingannya di negeri subtropis lebih dari 40 tahun ukurannya. Kan harus sesuai. Bangsa kita ikut-ikutan hayang alus yang ditanam bonsai. Tatangkalan ditekan supaya tidak letih. Padahal di kita tanamannya gede-gede. Disitulah kita harus mengikuti bagaimana keinginan Allah. Kan alam ini juga tunduk kepada Allah. Dilihat bagaimana kalau mengikuti keinginan Allah, semua ini bakal jadi nyaman sebenarnya. Di kita sesuainya adalah tanaman padi. Jangan ditanam seperti orang lain tanam gandum, mungkin jadi tetapi tidak sesuai dengan harapan. Ibu-ibu, bapak-bapak suka makan anggur dari Amerika, manis. Begitu ditanam di kita mungkin jadi buahnya hese, hasilnya asem. Kan memang gak sesuai ya. Jadi kita harus pinter. Namanya manusia. Sebab manusia itu kan tidak bisa membuat. Tapi manusia itu diberi oleh Allah untuk kasyaf. Ada penemuan, discovery kata mereka. Jadi ditemukan, oh begini nih karakternya, diikuti, jadi saja. Watazidu, maka satu benih itu akan terus bertambah. Watatadha'afu, bahkan akan berlipat ganda. Seperti tadi itu, dari satu benih padi bisa jadi 400. Itu kan sudah berlipat ganda. Bagaimana tidak baiknya Allah? Padahal dari benih yang sangat kecil, lembaganya juga kecil banget,
hatta tafiya bitamami hajatika, sehingga sempurnalah, sehingga cukuplah dengan sempurna kebutuhanmu. Jadi di sini manusia harus bijaksana, harus pandai, harus paham, harus mengerti bagaimana caranya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang lebih banyak. Yaitu bukan karena kepandaian manusia, Allah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, jadi manusia tahu bagaimana caranya. Fa khalaqallahu ta'ala fi habbatil hintati minal quwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan fi habbatil hintah, dari satu butir gandum saja, minal quwa, kekuatan, ma taktazibihi kama khalaqa fika, yang dia sendiri juga membutuhkan gizi sebagaimana diciptakan untukmu. Dia memberikan gizi ya, sebagaimana diciptakan untukmu. Fa inna nabata innama yufarikuka fil hissi wal harakati. Fa inna nabata, maka sesungguhnya tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan itu, innama yufarikuka, dia itu memang berbeda denganmu. Fil hissi wal harakah, dalam rasa dan juga harakah, yaitu pergerakannya. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, tumbuhan ini makhluk hidup. Dia bisa berkembang biak dari satu menjadi banyak. Dia juga bernyawa, dia juga punya perasaan. Tapi beda perasaannya dengan kita, al-hissi itu. Kalau dilukai, ditebang itu tanaman, tidak merasa sakit seperti kita, tidak menjerit seperti kita. Bahkan kalau tanaman dipangkas, tumbuh lagi, ya. Dan juga dalam segi pergerakan berbeda. Bayangkan kalau tanaman itu bergerak seperti hewan, seperti binatang, seperti manusia. Sore dipelak di bayunan bumi, isuk-isuk leungit. Bagaimana itu memeliharanya? Kudu dicangcang hiji-hiji. Tangkal pare dicangcang hiji-hiji di talian, tangkal jagung di talian hiji-hiji. Yo bagaimana nih nalian pohon-pohon yang segede gini bertahun-tahun. Jadi beda dalam pergerakannya dengan manusia. Itu adalah hikmah Allah untuk kita semuanya. Wala yukhalifuka fil iktiza, tapi tidak berbeda tanaman itu denganmu dalam kebutuhannya, tentang masalah gizi, tentang masalah makanannya. Artinya dia memerlukan makanan, tapi makanan hewan, makanan tanaman ini kan sebagai makanan yang asli, yang yaitu yang kita tahu dalam ilmu pertanian ada namanya NPK, diserap itu oleh tanaman. Tapi bagaimana itu jenis makanan tanaman, sekalipun makanannya sama, tapi tanamannya berbeda, beda rasa, beda manfaat. Diserap itu NPK oleh rambutan jadi amis, diserap oleh cabai jadi lada, diserap kunaon jadi asem, naon tangkal asem jadi asem. Itu bagaimana tuh Allah membuatnya? Kan itu adalah perlu pemikiran supaya kita bertambah paham, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanamin kepada bunga-bunga, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, dan bermacam-macam. Nah, manusia sebagai khalifah, bagaimana caranya ini supaya lebih banyak bermanfaat? Kebanyakan orang itu bukan khalifah, tapi mufsid, perusak. Tanaman dirusak, tanah dirusak, gunung dirusak, sungai dirusak, segala rupa. Tatangkalan di sisi jalan, kalau masih kecil-kecil dipotong-potongkan, lamun geus gede dihandapna jadi tukang dagang, atau jadi tempat untuk memaku iklan.
Begitu masyarakat kita. Tanaman bunga kalau masih kecil nanti anggap tidak ada apa-apanya. Begitu sudah begede ada bunganya, oh bagus amatnya. Nih hayang dipotongkeun, dibawa ke imahna. Batur teu dibagi. Ini kurang ajar manusia begini. Walasna natnabu fi zikri ala sampai mana tadi? Li'annahu yagtazi bil ma'i wa yastazibu ila batinihi biwasitatil uruqi. Karena sesungguhnya saya epotosna. Nah, kita lanjutkan nanti. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini perkuliahan para mahasiswa dalam bidang biologi ya. Harus paham ibu-ibu. Anak ibu-ibu pada sekolah, ibu-ibu mungkin sudah lupa, sekarang diingatkan lagi dengan ngaji gini. Kalau begini luar biasa nih Al-Imam Al-Ghazali sampai memaham, sampai menulis, menerangkan masalah-masalah yang tidak terpikirkan oleh kita. Karena kan kata Imam Al-Ghazali, untuk dekat kepada Allah dengan zikir, untuk faham, untuk makrifat, kenal dengan Allah dengan fikir. Di sini kita diajar berfikir. Sampai fil iktiza ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasghili zalimin min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tawassul dengan Hizbun Nasr alal a'da. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan semua musuh-musuh kita, musuh agama, musuh Allah, musuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan bahwa sekarang semakin banyak orang-orang yang berani untuk menista agama, menghina agama Islam, menghina Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga mohon pada Allah supaya kita diselamatkan daripada penjahat-penjahat, dari maling-maling, karena maling penjahat yang dipenjara sekarang pada dikeluarkan. Corona na leungit, penjahatnya menyebar di mana-mana. Kita mohon pada Allah supaya dijauhkan. Al-haziniya ila hadrati Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'indallahi wajiha fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البار المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبكس بيدين ويتكلم بشفتين. حسنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضروني الججار وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. ألفنا من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافي يا حفيظ يا كافي يا مهين. سبحانك يا رب معظم شأنك وعز سلطانك وارفع مكانك. أقسمت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله. أقسمت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك التي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البشيش أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تاب شديد وافني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وإراسة من إراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.